Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 Baik. akan mempresentasikan tentang hak masyarakat hukum adat di bidang kehutanan. Adapun kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Sandri Triputra Wardana, Ibu Yuni Nur Hayatiaka, dan Ayu Andani. Lanjut ke pokok pembahasan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangannya masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat hukum adat Masyarakat hukum adat dalam bahasa Inggris disebut the indigenous people. Menurut Hetty Astuti, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya. Dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat hukum adat. Menurut Terhar dalam buku Begin Slave Estelle van het Edrich, masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan yang para anggotanya bersikap dan bertingkah laku sebagai salah satu kesatuan terhadap dunia luar, mempunyai tata susunan yang terdapat dan kekal. Para warga menghormati kehidupan kelompok sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara kodrat alam, mempunyai harta berbeda terpisah dari para warganya, mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukum, memiliki peranata dan sanksi. Masyarakat hukum adat. Menurut Abdurrahman, masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masyarakat hukum adat genealogis, masyarakat hukum teritorial, dan masyarakat hukum genealogis teritorial. Hak masyarakat hukum adat. 1. Hak perseroan sebagai warga negara. Sebagai warga negara, masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya. 2. Hak kolektif sebagai masyarakat hukum adat. 3. Hak atas pembangunan. Mengacu pada deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan tahun 1986 dan konvensi ILO, International Labour Organization, tahun 1989 tentang kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka. Baik, Mas Sandri sudah atau dilanjut yang lain? Sudah, Bu. Dilanjut lagi, Bu. Baik, saya lanjutkan Bapak. Izin. Tadi agak kebablasan kayaknya Mas Sandri. Iya, Baik, Bu. saya coba ulang di masyarakat hukum adat. Tadi menurut Abdurrahman terbagi menjadi 3 masyarakat hukum adat, yaitu yang pertama adat secara genealogis, teritorial maupun genealogis teritorial. Kalau masyarakat hukum adat genealogis ini biasanya terbentuk karena faktor keturunan atau hubungan darah dan awalnya memang menjadi termasuk yang dominan gitu. Tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu justru yang lebih dominan adalah masyarakat hukum teritorial dalam hal ini berdasarkan tempat kediaman mereka. Sedangkan masyarakat hukum genealogis dan teritorial itu gabungan antara keduanya. Untuk hak masyarakat hukum adat, tapi sempat disampaikan oleh Mas Sandri Putra, bisa kita simpulkan ada 3 macam, di mana yang untuk hak perseorangan dan hak kolektif ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang HAM, juga di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita. Yang pertama adalah hak perseorangan sebagai warga negara. Masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya. Kemudian hak kolektif sebagai masyarakat hukum adat, dan yang terakhir mengacu pada deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan dan konvensi ILO, yaitu adalah hak atas pembangunan.
Untuk hak masyarakat adat sendiri itu diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, khususnya di pasal 1 angka 6, di situ disebutkan tentang hutan adat, yaitu adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan di pasal 67 ayat 1-nya itu disebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak yang pertama melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, kemudian melakukan kegiatan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan yang terakhir mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini untuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan ini lebih cenderung pada pembatasan, di mana masyarakat hukum adat ini dibatasi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ayu Andani. Terima kasih. Baik. Penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui jika masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hak masyarakat hukum adat di bidang kehutanan. Putusan MK nomor 35/PUU-10/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Dalam ini dikarenakan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 2 mengenai eksistensi penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Jadi dalam hal ini negara tidak memiliki kekuasaan hukum untuk menjadikan hutan adat menjadi hutan negara. Kesimpulannya ialah pengakuan hak masyarakat hukum adat di bidang kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan hanya terbatas pada hak untuk mengelola hasil hutan dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari. Undang-Undang Kehutanan hanya mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Pengakuan hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi tidak diakui di Undang-Undang Kehutanan. Hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Terima kasih.